Sebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ashraf, beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Kemudian Sayyidina Husain anak daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Syarhul Ainiyah, Sayyidina Ali Zainal Abidin mendapatkan julukan As-Sajjad, orang yang senang sujud, senang sholat kepada Allah. Hingga dikisahkan beliau itu kalau sholat semalam 1000 rakaat, hadirin. Semalam 1000 rakaat. Saya tanya orang Medan, sehari sholat duhanya berapa rakaat? 2 rakaat seminggu sekali, hadirin. Makanya nggak kaya-kaya orang di sini. Sayyidina Ali Zainal Abidin semalam 1000 rakaat. Nah, suatu hari ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat di satu masjid, ketika beliau sholat di satu masjid, di luar masjid ada seorang laki-laki yang membawa tas. Niat orang laki-laki ini mau bayar hutang. Kalau orang zaman dahulu lewat rumah Allah gak mampir untuk sholat 2 rakaat minimal, dia malu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini laki-laki bawa tas, niatnya mau bayar hutang. Ketika lewat di satu masjid, yang di dalam masjid itu ada Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini laki-laki sebelum bayar hutang mampir ke masjid. Mampir ke masjid, sholat, masuk ke dalam masjid. Dan ini laki-laki tidak tahu kalau yang di masjid itu adalah cicit Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini laki-laki sholat pas di hadapan Sayyidina Ali Zainal Abidin. Kalau dia tahu, hadirin, gak mungkin berani. Dia sholat di hadapan Imam Ali Zainal Abidin, sholat 2 rakaat, selesai salam, dia mengambil tasnya, kemudian bayar utang. Ketika mau bayar utang, dilihat isi tasnya, uangnya gak ada di tasnya. Langsung ini laki-laki suudzon, prasangka buruk bahwasanya dia sudah kemalingan. Ini pasti yang maling laki-laki yang ada di masjid yang sholat di belakang saya. Dia nyangkanya Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah pencurinya. Ini laki-laki lari ke masjid, di masjid masih ada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ketika beliau salam, pundak beliau dipukul oleh laki-laki ini. Pak, kembalikan uang saya tahu kau pencurinya. Mungkin ketika saya sholat di hadapanmu tadi, ketika saya sujud kau ambil uang saya, cepat kembalikan. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin dengan senyum, maaf, uang apa? Laki-laki ini sudah marah, hadirin, mengatakan, sudah gak usah pura-pura, saya tahu kau ini maling, kembalikan uangnya. Sayyidina Ali Zainal Abidin tersenyum dan mengatakan, berapa uang yang saya curi darimu? 400 dinar, kita anggap 400 juta, hadirin. 400 juta, ya sudah. Kata Sayyidina Ali Zainal Abidin, uang yang saya curi dari bapak, saya barusan letakkan di rumah, ikut ke rumah saya. Ini laki-laki dengan Sayyidina Ali Zainal Abidin ke rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau masuk ke dalam rumah, ngambil uang 400 juta, diserahkan kepada laki-laki ini dengan mengatakan, Pak, ini uang yang saya curi, saya kembalikan, saya minta maaf. Diambil itu uang, kemudian laki-laki ini bayar utang. Selesai bayar utang, laki-laki ini pulang ke rumah, ketemu dengan istri. Ditanya oleh istri, wahai suamiku, dari mana? Suaminya mengatakan, alhamdulillah wahai istriku, saya sudah bayar utang barusan. Istrinya senyum dan bingung, mengatakan, kau bayar utang? Iya. Pakai uang siapa? Ya uang saya yang ada di tas. Kata istrinya, jangan mimpi, engkau tadi keluar rumah cuman bawa tas, gak bawa uang. Uang itu ada di kamar itu lo, ketinggalan. Serius, coba lihat di kamar. Tadi kau itu hanya bawa tas, gak bawa uang. Laki-laki ini pergi ke kamar, memang betul, hadirin, ternyata uangnya tertinggal. Subhanallah, 400 juta, hadirin, dituduh maling. Beliau Sayyidina Ali Zainal Abidin senyum. Ini laki-laki merasa bersalah, diambil uang yang ada di kamar, diantar ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di depan rumah Imam Ali Zainal Abidin, laki-laki ini penasaran, tidak berani ngetok pintu, penasaran, ini rumah siapa? Saya tuduh maling, nggak ada nuntut, nggak ada marah. Ada orang lewat tanya, Pak, saya tanya, rumah ini siapa pemiliknya? Kata yang lewat heran, Bapak nggak tahu siapa pemilik rumah ini? Tidak. Serius nggak tahu? Tidak. Kalau Bapak nggak tahu siapa pemilik rumah ini, sama seperti Bapak ada di Mekah tapi tidak tahu di mana Ka'bah.
Ini rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain, anak daripada cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, cicit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gemeter itu laki-laki hadirin, salah tuduh maling yang dituduh cicit Nabi Muhammad. Namanya orang salah harus tanggung jawab dan minta maaf. Ini laki-laki membawa uangnya dan mengetok pintu rumah Imam Ali Zainal Abidin. Diketok, mengatakan assalamualaikum ya imam. Lihat akhlak Imam Ali Zainal Abidin. Beliau membuka pintu dengan tersenyum mengatakan, loh bapak ngapain kembali? Apa uang saya tadi kurang? Kalau kurang saya ambilkan lagi. Oh tidak, saya kesini mau minta maaf. Saya salah tuduh maling. Saya minta maaf, takut kualat kakekmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali Zainal Abidin, Pak, akhlak saya akhlak Nabi Muhammad. Rasulullah mengajarkan bahwasanya mempunyai sifat sabar, dan ketahuilah ketika bapak menuduh saya pencuri dan disitulah saya sudah maafkan bapak. Saya sudah halal, saya sudah ridho mendapatkan maaf. Itu laki-laki senang dan mengatakan ya sudah, terima kasih sudah dimaafkan, dan ini uang yang saya salah tuduh saya kembalikan kepada antum wahai al-Imam Ali Zainal Abidin. Apa kata Imam Ali Zainal Abidin? Pak, saya alumni Madrasah Nabawiyah. Akhlak saya akhlak Rasulullah. Saya diajarkan oleh kakek-kakek saya kalau sudah mengeluarkan harta untuk sedekah, saya tidak mau ambil lagi. Ini uang 400 juta buat sampean.